Karena beberapa muridku itu sangat direkomendasikan sekali oleh para dokter untuk menggunakan si balance bike ini. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda yang kita akan membahas lagi nih tentang dunia tumbuh kembang anak. Nah, pada segmen kali ini spesial banget nih karena sebelumnya ini kita kan ngebahas banyak banget tentang cita-cita, terus tentang peran ayah, dan kali ini juga kita akan membahas tentang cita-cita anak. Pada episode kali ini saya akan kedatangan tamu nih, sudah hadir di hadapan saya nih dari seorang ibu yang ternyata anaknya juga atlet balance bike loh. Nah, kira-kira siapa dan kesibukannya ini gimana? Mungkin sudah hadir dulu di hadapan saya ini ada Mbak Imbar Larasati dan anaknya Adik Manaf. Halo, sapa dulu. Halo Bunda ya. Semuanya. Halo. Ya, Halo Mbak Imbar. Halo, Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak, baik. gimana? Saya juga baik. Manaf, gimana kabarnya? Baik, lucu banget ya. Yang penting gemes banget nih saya juga ngelihatnya nih. Mbak Imbar, aku mau tanya nih, mungkin tapi sebelum menanya-nanya nih, aku mau minta Mbak Imbar dan Manaf sapa lagi dong sekali lagi nih ayah bunda yang lagi nonton. Halo ayah bunda semua yang ada di seluruh dunia. Iya Mbak Imbar. Nah, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa aja nih? Terus habis itu juga kayaknya ngeliat Manaf kan tadi lihat atlet balance bike ya. Tuh lihat dari mungkin kostumnya nih sudah terlihat push the limit gitu kan. Jadi mungkin kostum balance bike itu mungkin kasih tahu bunda-bunda kayak balance bike itu sebenarnya apa sih gitu kan. Sibukan aku sih pada saat ini pastinya mengurus rumah tangga, anak-anak ya kan. Kemudian aku pada saat ini masih mengurus komunitas sepeda balance bike tuh Mbak. Jadi sepeda balance bike yang kebetulan itu saya bentuk dari tahun 2018 yang berawal dari satu anak yang memiliki hobi dan ditambah beberapa anak, kemudian ketemulah para orang tua, akhirnya saya bentuk komunitas sepeda itu namanya Balance Bike Tangsel. Kebanyakan sih awalnya memang komunitas ini berdomisili di Tangsel nih Mbak, sampai akhirnya sekarang membernya ini sudah banyak, hampir 200-an lebih lah gitu. Banyak Iya, banget ya ternyata. banyak banget karena si balance bike ini sangat bagus banget sih Mbak, seperti visi misi motonya Generos juga sih menurut aku ya. Jadi untuk motorik kasar halus anak ini sangat terbantu sekali sih dengan adanya latihan atau menaiki sepeda si balance bike ini. Karena beberapa muridku itu sangat direkomendasikan sekali oleh para dokter untuk menggunakan si balance bike ini. Apalagi yang mengalami speech delay itu ya. Itu sangat disarankan sama dokter Karena emang ini. bisa kira ini ya istilahnya lebih untuk aktivitas sosialnya anak pun juga akan sangat Banget. terjalin ya saat Banget. balance bike ya. Dan itu manfaatnya sangat bagus banget sih Mbak buat anak. Karena aku pun merasakan sendiri sih gimana sih manfaatnya dari anak aku pertama sampai yang sekarang nih. Yang ketiga pun sudah aku coba masukin nih ke dunia perbalance bike-an nih gitu. Oke, wah ternyata berarti tiga-tiganya ya. Ya, betul. Tiga-tiganya ini terjun semuanya di Iya, dunia betul. balance bike ya. Nah, kalau misalnya dari Mbak Imbar tadi sudah dijelaskan bahwa ya ternyata memang bagus ya untuk motorik kasar dan mungkin perkembangan sosialnya anak gitu Betul. kan. Nah, kenapa maksudnya ada alasan lagi nggak sih dari Mbak Imbar nih kenapa dari awal itu mengenalkan balance bike mungkin khususnya pada Manaf nih, mungkin apakah udah lihat dari kakak-kakaknya itu berhasil gitu kan, dan apakah ada target tertentu nih ketika mengenalkan balance bike ke anak gitu. Sebenarnya aku mengenali sepeda balance bike ini memang kan awalnya dari anak aku yang pertama itu ya Mbak ya. Sampai akhirnya aku lihat nih memang manfaatnya sangat bagus sih buat anakku yang pertama. Mau nggak mau nih Manaf juga aku terjunkan nih ke si perdunia balance bikean ini sampai anak aku yang 3.
dari sisi positifnya ini sangat baik Mbak. Manaf ini yang tadinya pemalu, nggak bisa mau berinteraksi dengan orang-orang nih di sekitar dia, maunya nempel mulu sama mamahnya. Sampai akhirnya dia sekarang udah mulai berani, sudah mulai aktif, sudah mulai mau bersosialisasi. Apalagi kan kalau setiap dia lomba ini kan gimana caranya nih supaya dia bisa percaya diri tampil di depan publik nih. Tapi sekarang dia udah percaya diri karena sekarang dia pun kalau lomba malah dia yang minta. Jadi kayak Mau lagi. Mama aku kapan lomba gitu. Dan dari segi motorik kasar halusnya memang sangat bagus sih Mbak. Buat daya ingatnya dia udah semakin daya ingatnya juga makin bagus ya. Kemudian ya itu dia itu udah bisa gampang untuk apa Bang? Untuk ikut apa sih namanya? Apa? Ikut apa? Ikut perlombaan. Iya, jadi dia sekarang ya sudah mulai banyak ikut perlombaan nih Mbak di mana-mana gitu. Alhamdulillah ya. Nah, tapi dari misalnya anak pertama Mbak Imbar nih sampai Manaf gitu, kira-kira ada target gak misalnya kayak harus ikut kejuaraan, mungkin harus gitu, target Angsel terus habis itu nasional gitu. Kira-kira apakah dipatokin banget nih buat anaknya? Sebenarnya kalau untuk target sih nggak ada sih Mbak. Karena jujur Manaf ini aku perkenalkan si Balance Bike dari umur 1 tahun 8 bulan. Dan dia dia baru menunjukkan bakatnya ya, juara-juara itu mau menuju ke 4 tahun. Dia baru, karena dari 1 bulan sampai 3 tahun itu setiap lomba ya aku memang tujuan aku untuk mengikuti Balance Bike yang tadi itu. Kemudian ya itu jadi dia tambah pengalaman dia untuk menjajahi dunia per balance bike-an di setiap lomba. Nah, terus kemudian sampai akhirnya ya dia di 4 tahun ini sudah mulai memperlihatkan bakatnya nih, jadi suka juara gitu kan. Alhamdulillah. Walaupun akunya juga pribadi ya, kamu nggak memaksakan dia sih Mbak. Kamu mau tetap di sini, ayo. Kalau nggak mau, ayo. Karena ya itu memang proses utama sih. Waktu dia 1 tahun sampai 3 tahun pun setiap lomba aja nangis, jatuh nangis. Sekarang kalau jatuh harus bangun langsung ya Bang, bangun sendiri dong. Ya Bang. Kan namanya juga pembalap ya kan? Iya. Gitu Tante. Jadi memang ada perkembangan dari segi dirinya sendiri pun aku juga sih ini lebih ya. ke perkembangan sih Manaf sih, bukannya untuk lebih ke obsesi ya. Pokoknya yang penting lihat anaknya ini minat atau enggak. Biasanya kan mungkin anak-anak agak sedikit suka bosen ya Bunda ya. Bisa satu kegiatan bosen misalnya karena dilakukan secara terus menerus gitu kan. Tapi mungkin alhamdulillah nih Manaf biar bisa lebih explore ya di banget ya. Nah, kalau misalnya nih dari perkembangan yang Mbak Imbar, berarti kan pasti ada perubahan positif ya dari Manafnya sendiri setelah rutin berlatih nih balance bike. Apa kalau dari Mbak Imbar sendiri rasakan tadi kan selain percaya diri nih, apakah mungkin misalnya jarang tantrum, terus habis itu nafsu makan meningkat, atau ada yang hal positif lainnya? Sebenarnya ya itu, dia ini tipikal anak yang sangat amat sering minta makan. Mantap, hebat loh. Jadi energinya itu saya harus salurkan Mbak. Kalau enggak nih kan badannya udah bulet ya, gembil-gembil. Kalau tidak saya salurkan ini akan bakalan mengembang nanti. Dan kemudian alhamdulillahnya ini memang manfaat dari yang namanya olahraga tuh bagus banget ya Mbak. Jadi ya energi dia habis ya dengan positif, kemudian ya dia capek, makan teratur dan tidur juga cukup gitu. Jadi memang tidur malam-malam karena dia kan setiap hari latihan. Gitu. Jadi malah mengurangi ini ya jam tidur yang tidak teratur ya, karena mungkin udah berkegiatan seharian, akhirnya dia malam capek. Jadi tidurnya malah tepat waktu. Gitu. Mana aku mau tanya deh, kan tadi aku tanya-tanya sama Bunda ya, sama Mama. Aku mau tanya dong sama Manaf. Manaf seneng nggak ikut balance bike? Seneng banget. Kalau misalnya di balance bike, senengnya kenapa? Ketemu teman-teman atau dapat ini nih hadiah?
Senangnya karena ketemu teman-teman Iya, ketemu teman-teman yang banyak apa dikit teman-temannya? banyak Banyak. Terus kalau latihan emang di mana latihannya? di Di mana? Ada? Di Oase ya? ya Jadi untuk saat Gimana ini sih sih, OAS tuh? jadi untuk saat ini Manaf ini berlatih bersama teman-teman Balance Bike Tangsel itu di Oase, ya di sekitar daerah Ciputat ya, depan Tip-Top di situ. Dan dia ini latihan intensif ya hampir setiap hari sih Mbak, untuk gitu. menjaga endurance-nya dia juga kan, karena iya. sekarang setiap minggu itu dia hampir full ikutan race sih. Oke. Hampir di Jabodetabek gitu. Makanya kalau nggak dilatih nih Mbak, Iya. Jadi nanti takutnya kurang ya. jadi kurang ini ya, fisiknya kurang Iya, bagus fisiknya gitu. iya. Manaf tapi suka dapat juara berapa nih kalau di balance Ditanya sama bike? tante juara berapa? Juara berapa? Kok mau tahu dong? Terakhir juara berapa kemarin? Juara 1 ya? Iya. Alhamdulillah untuk saat ini Manaf lagi sering juara 1 nih Ah, tante. hebat, tepuk tangan dulu buat Manaf. Hore. Juara 1 seneng nggak? Seneng nggak? senang Hadiah aku boleh tanya nggak tante, Tuh. hadiahnya dapat apa nih? Hadiahnya apa? Ih, Ada piala. ada piala. Ada medali. Wow. Ya, Medalinya sama nggak kayak gini? tuh sama ya, hampir Sama sama ya. ya, bersama ya. Keren ya. Jadi memang apa namanya yang perlu ayah bunda tahu nih, ternyata memang dari Mbak Imbar sendiri juga memang tidak memaksakan ya. Yang penting anaknya ternyata memang suka gitu kan. Jadi ya sebagai orang tua kita pasti ya Mendukung. mendampingi, ya mendukung Iya, ya Mbak ya, mensupport terus lah. mensupport terus. Nah coba aku mau denger nih dari ayah bunda yang mungkin punya pengalaman sama dengan Mbak Imbar, yang ikutan juga balance bike gitu ya. Coba spill sharing-sharing juga di kolom komentar di bawah ya. Nah Mbak berlanjut, nah misalnya kalau tadi kan kita udah ngebahas sisi positifnya nih ya, Iya. Manaf mungkin apa namanya memang nafsu makan berkurang, akhirnya kan energinya tuh tersalurkan kan. Terus habis itu juga ada sisi positifnya yang seperti Manaf akhirnya nggak pemalu lagi. Tapi aku mau tanya nih, apakah ada sisi negatifnya nih mungkin dari Mbak Imar sendiri ketika anak itu terjun di dunia balance bike gitu kan? Mungkin ada yang Mbak Imar khawatirkan gitu kan sebagai seorang ibu, atau ada yang meresahkan gitu. Kalau dari sisi negatif sih hampir tidak ada sih Mbak. Oke. Karena balik lagi ke orang tua masing-masing. Tujuan untuk mengikuti ke balance bike ini apa? Ya. Seperti saya ke Manaf, ayo kayak saya memimpin si balance bike Tangsel ini kan memang untuk tumbuh kembang. Ya. Nah ini yang sangat saya khawatirkan ke orang tua. Maka kita mensupport anak ini sesuai porsi anak bisa. Oke. Nah, tapi kalau kita selalu memaksakan, itu pasti itu yang membuat anak kita menjadi tertekan dan nggak menjalani sesuatu secara senang gitu loh Mbak. Makanya untuk obsesi orang tua sih harus diabaikan sih. Jadi di sini kita sama-sama untuk mendukung anak di kegiatan positif semaunya dia. Kalau memang dia sudah tidak maunya kemana ya kita tetap harus dukung. Yang penting yang terbaik. Iya. Jangan sampai dipaksakan gitu sih Mbak. Kurang lebih nggak ada sih Mbak. Iya, Sisi nggak ada. negatifnya tuh ya balik lagi ke orang tua masing-masing. Tujuannya untuk apa dan mau kayak gimana. Iya, tujuannya gitu. jadi Iya. memang balik lagi orang tuanya ya tadi ya kita udah jelasin ya Yep. Mbak ya, bahwa tidak terlalu memaksakan nih Betul, kehendak. betul, Soalnya kan betul. mungkin tidak bermaksud untuk menyindir ayah bunda ya kan, karena misalnya ada yang udah kayaknya nyanyi betul, terus betul. ikutin terus akhirnya malah jadi Banget. anaknya capek Iya, gitu. apalagi kan masa-masa golden age ini Iya. kan ya sangat bagus buat anak. Dan di sini anak lagi suka mencari nih. Aduh, ini lucu. Aku suka ini mah gitu. Aku boleh nggak sih ikut ini gitu. Ya selama kita sebagai orang tua bisa, kenapa enggak mendukung anak kita? Iya. gitu. Nah, tapi ada masanya nggak nih Manaf ini mungkin bosen terus kayak capek banget ikut balance bike, akhirnya dia kayak aku udahan deh mah gitu kan, aku nggak mau ikut lomba dulu misalnya gitu. Iya. Pernah banget. Oh iya. Pernah banget itu di sekitar umur 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun dia seperti itu. Karena dia merasa kalau diajak latihan tuh nggak mau males, capek. Dan di saat itu pun aku juga nggak memaksakan, cuman aku lebih mengedukasi ke dianya dengan cara gimana abang mau latihan lagi apa enggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi di saat itu dia mau Mbak, dan aku ajak dia untuk latihan dengan cara yang menyenangkan sih, supaya dia terlihat
aku mau nih latihan lagi gitu kan. Dan dia akhirnya alhamdulillah sampai sekarang karena dia sudah mengerti mengerti apa itu kompetisi. Jadi dia udah kebentuk sih jiwanya sendiri untuk ada inisiatif latihan sendiri di rumah ataupun di luar bersama teman-teman. Memunculkan inisiatifnya nih Mbak. Nah, Seperti apa itu? jadi dia ini kan udah hampir setiap minggu ikut race ya Mbak, balap ya. Itu setiap mau race pun aku tanya sama dia, abang ada race di sini mau ikut nggak? Aku tanya. Kadang dia bilang nggak mau, ya aku nggak paksain. Cuman dia ini sekarang karena udah tahu kompetisi, dia ngerasa aku udah latihan serius, aku juga mau dong ikut kompetisi, mau jadi pemenang, mau jadi juara. Akhirnya dia udah setiap hari tuh maunya latihan sama papahnya, Pak ayo Pak latihan. Dan aku di sini support dari belakang bersama suami ya, memberikan edukasi ya, kamu kalau memang harus mau menjadi seorang juara ya kamu harus latihan terus. Karena nggak ada yang instan menjadi seorang juara. Itu pasti setiap hari semuanya ya Bang ya. Iya kan, abang latihan terus ya. Latihan terus dong, berarti semangat banget ya karena pengen mendapatkan juara ya. Iya, karena dia kalau balap sekarang nih, kalau balapan gak juara satu Mbak nangis Mbak. Oh iya. Padahal sama mama diomelin kan? Diomelin nggak maksud mama? Enggak Kan? Kenapa? Cuma dianya gitu, dia tuh ngerasa mungkin Kayaknya kecewa sih dia, benar. kayak kenapa sih aku kalah, padahal aku kan udah latihan setiap latihan hari gitu nggak ya. apa-apa ya. Kan setiap kompetisi itu nggak selalu menjadi juara Nah, itu namanya kompetisi ya nak. Iya, jadi biar manafnya akhirnya tahu nih ya, ternyata betul. kamu hebat banget loh, udah tahu Bunda aku mau ikut lomba di sini, aku mau ikut juaraan ke sini. Kamu ini kasih tahu Bunda ya, kasih tahu Mama. Iya. Nah, oke nih Mbak, karena berarti kan balance bike itu kan aktivitasnya padat ya. Karena apalagi manaf tiap hari gitu kan, yang harus latihan gitu kan. Nah, kira-kira nih dari Mbak Imber sendiri ini pemenuhan nutrisi untuk manafnya gimana nih? Terus habis itu juga apakah Mbak Imber juga memberikan suplemen tambahan gitu untuk manaf? Karena kan lihat mungkin kalau misalnya nggak ikutin kejuaraan kan apa istilahnya nggak terlalu banyak ya kegiatannya gitu betul. Kan. Kalau untuk nutrisi ini sangat saya perhatikan sih banget. Dari awal dia bangun tidur itu saya kasih madu langsung sebelum dia minum air putih pun. Kemudian saya kasih telur rebus itu pasti. Kamu suka nggak kata tante? Suka nggak? Terus Enggak. minum vitamin Generos itu kan pagi sore. Terus kemudian dia itu memang nafsu makannya luar biasa Mbak. Jadi aku nggak pernah melarang anakku ini untuk makan harus ABC selagi baik untuk dia, itu aku kasih. Karena nih dia emang sangat luar biasa nih untuk porsi dan nafsu makannya. Nah itu makanya aku salurkan dan harus aku salurkan ke si balance bike ini. Jadi kalau bisa seimbang untuk semuanya. Semuanya ya. Jadi yang penting anak suka ya udah, selama itu juga baik ya untuk anak kan orang tua gitu ngasihnya kan yang terbaik. Iya betul. Nah itu dia ya ayah bunda ya perbincangan saya dengan Mbak Imbar nih, dengan Manaf juga. Lucu banget, aku gemes banget itu pengen cubit pipinya. Karena nanti di segmen kedua kita akan membahas nih tentang bagaimana nih Mbak Imbar bisa mendukung penuh nih cita-cita Manaf ya. Tadi kan kita udah membahas tentang balance bike-nya. Nah, aku pengen denger lagi nih dengan Mbak Imbar gimana sih untuk Manaf ini supaya bisa terwujud nih nanti mungkin cita-citanya. Oke? Jadi Bunda jangan kemana-mana, jangan lupa juga nonton segmen kedua ya. Tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.